Kembali di Breaking News, pemirsa, tragedi Kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa menyisakan duka mendalam bagi semua. Tidak terkecuali bagi Bonek. Melalui koordinatornya, Bonek menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban dan memastikan pada waktu pertandingan Arema FC versus Persebaya, Bonek tidak hadir di Stadion Kanjuruhan Malang. Kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya mengakibatkan ratusan orang tewas. Tragedi ini mengundang rasa prihatin dari supporter Persebaya Surabaya, Bonek Mania. Bagi Bonek Mania, tewasnya ratusan supporter ini menjadi tragedi kemanusiaan dan harus ada yang bertanggung jawab. Panitia pertandingan, supporter, dan petugas keamanan, serta penyelenggara Liga dan PSSI harus melakukan evaluasi agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Koordinator Bonek, Husain Gozali, mengatakan tidak ada supporter Bonek yang berangkat ke Malang. Rivalitas antara Bonek dan Aremania membuat panitia pelaksana pertandingan tidak menyediakan kuota tiket bagi Bonek. Bonek tidak berangkat karena ada kesepakatan di Polda waktu itu, masing-masing supporter baik Malang maupun Surabaya tidak saling mengunjungi. Itu kesepakatan, makanya kita nggak ada dari Bonek untuk away ke Malang untuk menghormati kesepakatan itu. Jadi bisa dipastikan bahwa laga kemarin itu tidak dikunjungi Bonek ya? Tidak ada Bonek. Bonek Mania juga menyoroti pertandingan yang digelar pada malam hari karena dinilai rawan. Kedepan, Bonek berharap tidak ada pertandingan sepak bola yang merenggut korban jiwa. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, laga Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta yang rencananya digelar sore nanti di Stadion Gelora Bandung Lautan Api resmi ditunda. Keputusan ini diambil menyusul kerusuhan yang terjadi pada laga Arema versus Persebaya Sabtu malam. Penundaan ini berdasarkan keputusan dari PT LIB yang juga disepakati oleh pihak Persib dan Persija. Seharusnya pertandingan ini digelar pada pukul 4 sore hari ini. Penundaan pertandingan merupakan rekomendasi dari pihak keamanan. Pihak panitia pelaksana pun menjamin bahwa tiket yang sudah dibeli oleh 26.000 penonton masih berlaku atau bisa ditukarkan. Meskipun begitu, 3.000 personil pengamanan tetap disiagakan hingga waktu kick-off, yaitu pukul 16 waktu Indonesia Barat, untuk mengantisipasi adanya supporter yang masih belum mendapatkan informasi. Namun karena memang ada pertimbangan baik dari sisi PSSI, kemudian PT LIB, kemudian juga dari panitia dan juga dari Mabes Polri, sehingga diatensi untuk ditunda pertandingannya. Sehingga dengan demikian rencana pertandingan Persib dan Persija ditunda pelaksanaannya sampai dengan ada informasi yang akan dilaksanakan untuk perencanaan pertandingan selanjutnya. Terkait dengan hal tersebut, memang ada tiket yang sudah dibeli oleh para pendukung. Jangan ragu, tiket tersebut tetap berlaku. Dari pihak panitia sendiri sudah mempersiapkan langkahnya untuk melakukan baik penukaran maupun memberikan jaminan. Yang jelas data dari pembeli itu tetap ada tersimpan di panitia dan itu bisa menjadi jaminan bahwa pembelian tiket itu tidak akan sia-sia. Nanti mekanismenya akan disampaikan langsung oleh pihak panitia. Pemirsa, 3 mobil yang terbakar masih belum dievakuasi oleh petugas di bahu jalan di depan Kanjuruhan Kabupaten Malang. Sementara warga yang kehilangan keluarganya berdatangan ke stadion untuk mencari anggota keluarganya yang hilang. Tiga mobil yang terbakar pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya kemarin malam masih berada di depan Stadion Kanjuruhan. 3 mobil ini hangus terbakar. 1 mobil sedan, 1 mobil polisi, dan 1 truk kepolisian. Mobil ini hanya tinggal rangka, bahkan kepulan asap masih terlihat di dalam mobil. Pengelola stadion pun meminta warga yang ada di dalam area stadion untuk keluar. Lokasi disterilkan untuk memudahkan polisi menyelidiki kasus ini. Sejumlah warga pun datang untuk melihat ke lokasi kejadian. Sebagian di antaranya merupakan keluarga dan kerabat yang mencari anggota keluarganya yang belum pulang. Ada. Kemarin nonton gitu Mas ya temannya?
Berapa orang Mas yang kemarin nonton? Banyak. Yang bilang berapa Mas? Atas nama siapa Mas? Ya. Titik terakhir ketemunya di mana Mas kemarin itu? Di Tribun 12. Waktu kerusuhan berarti sempat kena apa? Ya. Cepat di dalamnya ya? Ini udah mau nyari kemana aja Mas? Udah dari di rumah sakit. Hasilnya gimana Mas? Masih belum. Akibat mobil yang belum dievakuasi dari badan jalan, kemacetan terjadi di depan Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa tadi siang tiba di Polres Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hovifah menyatakan bela sungkawa. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus kepada korban dan akan memberikan bantuan. Seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan hilafnya diampuni Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan, dan tentu ini menjadi pembelajaran sangat berharga bagi kita semua bahwa semua kita mencintai olahraga, mencintai bola, dan kita mencintai bagaimana suasana pertandingan bola yang bisa memberikan suasana yang membahagiakan bagi kita semua. Ini pembelajaran yang penting bagi kita semua, dan tentu hari ini ada yang belum teridentifikasi jenazahnya. Saya mengkoordinasikan dari jam 5.10 menit tadi dengan Rumah Sakit Saiful Anwar, karena Rumah Sakit Saiful Anwar relatif peralatan dan tim medisnya cukup lengkap, maka yang membutuhkan identifikasi dari jenazah yang belum ada tidak membawa identitas, kira-kira jam 7:30 tadi sudah ada yang dikirim ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Ada juga yang sedang disiapkan tindakan untuk penanganan karena memang kategorinya mengalami luka berat, tidak berat. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar, maka semuanya dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Karena Rumah Sakit Saiful Anwar adalah rumah sakit milik Pemprov, maka yang dirawat, dilayani di Rumah Sakit Saiful Anwar semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov
fokus pada penanganan korban. Sama dengan Pak Bupati, kami berkoordinasi juga dengan Wali Kota Malang, dan saya rasa pola penanganan untuk korban yang dilakukan oleh pihak Pemkab Malang sangat bagus. Kawan-kawan, distribusi dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta berjalan sangat tepat. Begitu juga rumah sakit Pemprov yang ada di Malang Raya ini. Nah, kami akan fokus pada penanganan korban, baik yang mereka membutuhkan tim DVI, kemudian yang membutuhkan tindakan karena luka berat maupun luka ringan. Nah, untuk yang meninggal, maka Pemprov akan memberikan santunan takziah masing-masing 10 juta, dan untuk kabupaten juga akan memberikan. Kemudian yang luka berat yang dalam tindakan, maka Pemprov akan memberikan 5 juta. Bagian dari empati kami terhadap korban, keluarga, dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan. Jadi kawan-kawan sekalian, ini akan menjadi bagian dari bagaimana kami memberikan layanan kepada masyarakat, baik dari Pemprov, Pemkab, dan tentu koordinasi intensif kami, update dari Pak Kapolda terus disampaikan kepada kami. Maka sesungguhnya dari jajaran Polda, jajaran Kodam 5 Brawijaya, Pak Ketua DPRD juga dari Jam 3 sudah ada di sini, Pak Sekda Prov Jawa Timur juga sudah dari sebelum subuh ada di sini. Artinya bahwa kami jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam penanganan ini adalah Pak Kapolda yang ada di lini terdepan, ada Pak Pangdam, dan kami jajaran Pemprov dan Pemkab Malang, juga Pemkot Malang, kami akan fokus pada proses penanganan korban. Terkonfirmasi juga sementara data ada yang di luar Malang Raya. Insya Allah semua dalam proses penanganan kami, baik yang dari Pemprov maupun dari Pemkab dan Pemkot Malang. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian, mohon doanya mudah-mudahan seluruh proses ini bisa berjalan cepat, lancar, dan yang sekarang membutuhkan tindakan di rumah sakit mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Jumlah korban ya, jadi update yang terkonfirmasi 129 korban dinyatakan meninggal dunia. Itu ya. yang belum ada Sementara tadi itu ada 18 yang ada di Saiful Anwar, tapi Pak Dirut Saiful Anwar menyampaikan, Bu, katanya akan ada pengiriman kembali yang belum ditemukan identitasnya. Insya Allah kami semua bekerja mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholders, dan insya Allah kami bekerja keras, bekerja profesional untuk kawan-kawan sekalian. Ya. Krisis center sudah disiapkan di mana, Bu? Krisis center sudah disiapkan mana supaya masyarakat bisa mencari keluarganya? Sudah di rumah sakit dan di luar. Dan juga memberi informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan informasi bulan tentang kesehatan. Gitu ya, kawan-kawan sekalian. Ya, itu wilayah PSSI. Kerusuhan yang menyebabkan kematian pada saat pertandingan sepak bola juga terjadi di beberapa negara, dengan jumlah korban terbesar terjadi di negara Peru.
Menko PMK Muhadjir Effendi membesuk korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang di RSUD Kanjuruhan Minggu siang. Muhadjir menyatakan kejadian ini merupakan bencana nasional dan saat ini pemerintah fokus pada penanganan korban luka-luka. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membesuk korban kerusuhan pasca pertandingan Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Ada 93 korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang. Ada 21 warga meninggal dunia dan 17 diantaranya sudah dapat diidentifikasi namanya. Sementara untuk 3 korban meninggal lainnya masih dalam proses identifikasi. Sementara korban yang dirawat di rumah sakit dibagi dalam beberapa kategori, yakni berat, sedang, dan ringan. Untuk korban yang ringan, sebagian sudah dibawa pulang ke daerah asal dan menjalani perawatan di rumah sakit daerahnya, seperti Malang Kota dan Blitar. Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan bahwa kejadian kerusuhan pasca pertandingan antara Arema menjamu Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang ini menjadi bencana nasional. Saat ini pemerintah masih konsentrasi untuk penanganan korban yang selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kepada pemerintah kabupaten maupun kota yang ada penduduknya, warganya yang menjadi korban insiden di Stadion Kanjuruhan ini juga mendapatkan diperhatikan dan diberi santunan. Saya kira itu. Pak, ada evaluasi mengenai pertandingan sepak bola ke depan? Belum, kan nanti masih ini sekarang kita tahap darurat bencana dulu, darurat insiden dulu, kita tangani secara tuntas, itu nanti kita bicarakan. Mengenai korban jiwa yang banyak, Pak, mungkin penanganan keamanan dan belum. Kita tangani dulu ini yang jadi korban. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi di Kanjuruhan. Komnas HAM meminta pengusutan tragedi yang menelan ratusan korban jiwa tersebut. Komnas HAM Republik Indonesia dengan ini menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang setelah berakhirnya pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya tadi malam tanggal 1 Oktober 2022. Kami sangat menyesalkan terjadinya tragedi ini yang mengakibatkan 129 orang meninggal dunia, ratusan orang lainnya cedera, serta rusaknya berbagai properti. Kami meminta pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap penanggulangan kesehatan dan aspek kemanusiaan serta kerugian lainnya yang diakibatkan oleh peristiwa ini. Kami juga meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengusutan yang tuntas terhadap tragedi ini. Komnas HAM Republik Indonesia segera mengirimkan tim pemantauan untuk melakukan investigasi dari aspek-aspek hak asasi manusia terhadap